Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa, Tuhan kita luar biasa. Pagi hari ini kita mau beribadah sama Tuhan, kita masuk hadirat Tuhan. Kita mau angkat lagu pujian. Oh mulialah hadirat-Mu.
ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Ingin kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya? Luar biasa. Luar biasa. Kalau luar biasa berarti kita harus kasih senyum kanan kiri kita, bilang Tuhan masih baik. Tuhan masih baik. Tuhan masih baik. Nggak terasa satu minggu ini kita sudah berkumpul, kita sudah diberi kesehatan. Oleh karena itu kita harus bisa kasih yang terbaik buat Tuhan. Amin. Baik, Bapak Guru. Oh,
bahagia aku mengenalmu. Bahagia aku mengenalmu. Saya lagi bahagia aku mengenalmu. Bahagia aku mengenalmu. Bersedia untuk memuji nama Tuhan? Amin. Kita mau terbang bersama-sama dengan Tuhan melalui kebenaran firman-Nya. Amin. Bukan terbang.
pujian yang sangat indah dari kaum bapak dan kaum ibu. Masih kuat untuk memuji Tuhan Bapak Ibu? Kita mau serahkan hidup kita mau serahkan kesalahan kita. Kita supaya dipanggil begini. siapkan hati kita untuk memuji, untuk mengenalnya.
bisa kembali beribadah. Dan sekarang kami akan mendengar berita firman-Mu Tuhan. Kami mohon Engkau datang, Engkau hadir di tengah-tengah kami, agar apa yang kami dengar, apa yang kami berikan bisa menjadi suatu patokan hidup yang baik bagi kami ke depannya Tuhan. Bagi ada roh jahat mengelilingi kami Tuhan, kami yakin dan kami percaya Engkau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kami bisa fokus untuk mendengarkan berita firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya satu atau dua orang berkumpul dalam nama-Mu, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Bersemangat bagi kami Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengar dan membacanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom, saudara Tuhan. Selamat pagi. Saya terima kasih Pak Herman Ibono sudah memberikan kesempatan bersama dengan jemaat untuk hari ini saya bisa sharing dan Tuhan. Izinkan saya sekali lagi berdoa, kita satukan hati. Bapa dalam surga yang semua dalam Tuhan Yesus, kami bersyukur kami ada di tempat ini pada hari ini. Kami percaya itu bukan suatu kebetulan, tapi karena Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami ke tempat ini. Saya mohon Tuhan agar Kau mengurapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apa dan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan bisa disampaikan dengan bahasa yang sederhana, sehingga setiap kami yang mendengarkan mendapatkan berkat, hidup kami dikembangkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, putus pengharapan Tuhan beri kekuatan baru. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara Tuhan, hari ini saya mau sharing sedikit kebenaran firman Tuhan mengenai the blessing of the pure heart. Jadi hati yang tulus itu membawa berkat dalam kehidupan kita, saudara. Saudara Tuhan, kalau kita baca di dalam Amsal 26 ayat 27, itu dikatakan siapa yang menggali lubang akan jatuh ke dalamnya. Nah, dalam kehidupan kita seringkali juga kita bisa jatuh ke dalam dosa. Kita juga bisa membenci seseorang. Tapi sekalipun kebencian kita diselubungi oleh sesuatu yang tidak kelihatan, tapi suatu saat akan diketahui. Oleh sebab itu, saudara kasih Tuhan, jangan sampai kita menggunakan kekuatan kita untuk menjatuhkan orang lain. Sebaliknya juga, kalau ada orang yang melakukan kejahatan kepada kita, kita tidak perlu balas kejahatan dan kejahatan. Amin, saudara. Kenapa? Karena kalau hati kita tulus, Tuhan akan memunculkan kebenaran seperti fajar. Saudara kasih Tuhan, kalau kita perhatikan seringkali ada tumbuhan yang namanya buah anggur, kita suka makan, itu ada buah kalau pohon anggur yang hidup, ada juga buah anggur yang biasa, yang palsu. Saudara pilih yang mana?
Kalau yang buah anggur yang palsu itu lebih murah, ya. Nah, dalam kehidupan kita juga sering dalam hubungan kita ketemu orang, ternyata orang ini palsu, tidak seperti apa yang dia katakan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kita menjadi kecewa. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya ketemu banyak sekali beberapa hamba Tuhan yang menurut saya seharusnya dia sudah menjadi contoh panutan. Ternyata begitu saya ketemu di dalamnya, saya menjadi miris. Ya, dia juga berbisnis, tetapi bisnisnya juga hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jadi saya melihat itu ada palsuan. Nah, palsu itu tidak bisa berbuah. Jadi kalau kita ada anggur palsu, anggur palsu itu tidak bisa berbuah. Tetapi kalau kita punya anggur yang hidup, kita bisa berbuah. Maukah kita menjadi anak-anak Tuhan yang bisa berbuah, saudara? Amin. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, hidup kita jangan penuh kepalsuan. Kita harus genuine seperti anggur ini. Kalau kita tidak bisa hidup tulus, maka hidup kita akan kacau balau. Kita baca dalam Matius 5 ayat 8. Matius 5 ayat 8. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi saudara kasih dalam Tuhan, di sini kasih tahu bahwa orang yang suci hatinya, mereka akan melihat Tuhan. Suci itu murni, pure, tulus, ya. Nah, waktu kita mau berbisnis dengan orang lain, kita juga mikirkan tidak mau menipu. Kita mau sesuatu yang murni. Lawan yang murni itu apa, saudara? Munafik, palsu. Nah, kalau hati kita murni, maka kita akan melihat Tuhan. Di sini kasih tahu mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Pertama, keuntungan kita kalau hati kita murni, maka pertama mata rohani kita terbuka, saudara. Kalau kita ada pemberesan, kita tidak benci sama orang menyakiti kita, yang marah-marah sama kita, kita mengampuni, maka kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bisa melihat Tuhan lebih besar daripada masalah kita. Kita bisa melihat karya Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan bisa nyata dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Pertama, mata rohani kita akan terbuka. Kalau kita punya hati yang tulus, mata rohani kita yang terbuka. Kita akan bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Tuhan akan memberikan kita karunia membedakan roh, bisa tahu ini keputusan benar, keputusan salah, sehingga kita tidak masuk dalam keputusan yang bukan merupakan kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, kalau kita punya hati yang murni, kita bisa mengalami hadirat Tuhan dalam doa, dalam pujian, penyembahan, dalam firman. Kita baca firman seolah-olah kita mau baca sampai habis, terus baca. Kenapa? Hati kita haus, hati kita tulus, kita cinta sama Tuhan. Ya, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, tapi kalau kita belum bereskan hati kita, wah, kalau kita baca buku bagaimana menjadi kaya dalam waktu singkat, kita akan baca terus buku itu. Ya, tapi baca firman Tuhan kita nggak tahu. Karena apa? Karena hati kita belum dimurnikan Tuhan. Tapi kalau hati kita sudah disucikan oleh Tuhan, hati kita sudah kembali kepada Tuhan, hati kita hati yang tulus, maka kita merasa bahwa harta itu hanya sementara, tidak bisa dibawa kemana-mana, saudara. Harta itu paling bisa kita wariskan, ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita harus bisa menghadap Tuhan ketika kita mengalami yang namanya memiliki hati yang tulus. Hati yang tulus membawa kita bisa menghadap Tuhan. Saudara, pernah nggak saudara masuk ke satu tempat, tiba-tiba saudara merasakan bulu kuduknya berdiri, bisa lewat kuburan, lewat tempat-tempat gelap? Pernah nggak? Pernah. Saudara bisa merasakan setan. Saudara harus bisa juga merasakan Tuhan. Setan aja bisa kita rasakan, Tuhan pun harusnya bisa kita rasakan, saudara. Amin, saudara kasih dalam Tuhan. Nah, ketiga, kalau kita memiliki hati yang murni, maka hidup kita akan mengalami transformasi. Cara pandang kita terhadap orang lain berbeda. Kita memiliki karakter Yesus, kita memiliki kasih Tuhan, tidak cepat menghakimi. Itu yang ketiga. Yang keempat, kita bisa melihat Allah dalam kekekalan. Ketika hati kita murni,
kita bisa tahu bahwa Tuhan itu di dalam kekekalan sedang menunggu kita. Saudara-saudara senang Mazmuri kan? Nah, senang kan saudara kasih Mazmuri? Tapi lebih baik lagi hati yang murni, saudara. Ya, kenapa saudara nggak mau hati yang murni? Nah, saya kasihkan 5 contoh buat kita semua secara simpel. Hati yang murni di dalam Alkitab, hati yang murni, hati yang tulus, hati yang suci, supaya kita dapat melihat Tuhan lebih lagi di dalam keluarga kita, di dalam kesehatan kita, di dalam bisnis kita. Mau saudara? Pertama, saudara, kita lihat Daud. Daud ini orang, kalau kita bilang kesalahannya kalau dibandingkan Saul secara manusia lebih parah, saudara. Ya. Saul kesalahannya apa? Dia tidak menunggu Nabi itu datang mempersembahkan korban, dia mempersembahkan korban. Dia menganggap dia bisa, dan dia tidak mau bertobat. Kesalahan cuma itu, mau bertobat. Akhirnya ditolak oleh Tuhan. Daud ini parah, saudara. Suatu ketika kawan-kawannya, anak buahnya sedang berperang, dia duduk, dia jalan-jalan di atas soto, kayak balkon. Soto itu kayak balkon istana. Kemudian dia lihat tetangga, ada perempuan lagi mandi, mestinya dia langsung jangan lihat angin, langsung pergi. Ini enggak, malah dilihat, wah ini bagus nih, seperti nonton film. Dan dia mulai bikin skenario, ya. Dia panggil perempuan itu, kemudian dia tidur, perempuan itu hamil, dia kaget. Dia bikin skenario supaya suaminya ditempatkan di depan supaya mati. Ini kalau hukumnya Pak Elva sekarang, kalau di Indonesia pembunuhan berencana, ini bisa hukuman mati nih secara manusia Daud. Kemudian Nabi datang, dia ketemu dengan Daud, ya, dia ketemu dengan Daud, dan dia bilang, Daud, kamu melakukan hal yang salah. Ngomong gitu nggak? Enggak. Dia cuma kasih contoh si Nabi ini. Ada satu orang kaya, dia mau mengadakan pesta. Dia ajak teman-temannya datang, tetapi dia mengambil satu-satunya kambing domba milik orang miskin tetangganya untuk dikorbankan ke pestanya. Langsung dia bilang, siapa orang itu? Orang itu harus dihukum mati. Orang itu kamu. Dikasih tahu kayak perumpamaan. Tapi Daud punya hati yang cepat bertobat, hati yang hancur. Dia minta ampun dengan Tuhan. Walaupun akibat dosa tetap ada. Ketika kita berbuat dosa, kita minta ampun buat Tuhan Yesus, Tuhan ampuni. Yes, tapi akibat dosa akan selalu ada, saudara. Saudara harus pikirkan itu. Akibat dosa dia apa? Mati anak pertamanya. Dia doa, dia puasa nggak bisa. Tuhan izinkan itu harus mati. Terkasih dalam Tuhan, kita baca mengenai Daud ini. Kenapa Daud ini sangat Tuhan kasihi? Bahkan dari keturunan Daud lahir siapa, saudara? Tuhan Yesus. Kita baca dalam Mazmur 78. Mazmur 78 ayat 70. Dipilihnya Daud hambanya, diambilnya dia dari antara kandang-kandang kambing domba. Daud dipilih dari tempat yang sangat kecil, tempat yang membesarkan kambing domba. Ayat 72, ayat 71 dan 72. Dari tempat domba-domba yang menyusui ditetapkannya dia untuk menggembalakan siapa? Yakub, umatnya, dan Israel miliknya sendiri. Ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hati. Ayat 72. Daud menggembalakan mereka dengan apa? Ketulusan hatinya, dan menuntut mereka dengan kecakapan tangannya. Jadi dalam hidup kita, saudara, kita harus punya hati yang tulus, hati yang baik. Tapi kita juga harus punya dalam ketika jadi pemimpin apa? Kecakapan tangan. Kita punya keahlian sehingga kita bisa bekerja, kita bisa berbisnis, kita bisa melayani Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, kita bisa main musik, kita bisa mendoakan orang. Itu kecakapan tangan. Tetapi
selain hati yang murni, tetap harus dituntun dengan apa? Kecakapan tangan. Jadi Daud menuntut mereka dengan kecakapan tangan. Dia bisa memanah, dia bisa melawan musuh-musuhnya, dia punya skill. Jadi selain punya hati yang tulus, kita harus punya skill supaya kita bisa mendapatkan berkat Tuhan. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, Daud ini orang yang cepat bertobat. Kita baca dalam Mazmur 51, saudara. Mazmur 51. Mazmur 51 ya, ayat 10 sampai 13. Ini Daud ini ngaku dosa. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri, dia berzina dengan Bathsheba. Kita baca dalam Mazmur 51 ayat 10 sampai 13. Ini Daud ngomong begini. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu, sembunyikanlah wajah Tuhan terhadap dosaku. Artinya Tuhan, Engkau yang lihat dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Saudara kasih dalam Tuhan, motivasi Daud saudara bertobat untuk apa saudara? Supaya dia kaya? Supaya dia bisa mengalahkan musuhnya? Apakah itu motivasinya? Bukan. Motivasi dia ayat 13, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Dia gak peduli hartanya diambil, dia gak peduli kerajaannya diambil, dia gak peduli semuanya diambil. Yang paling penting, Tuhan, Engkau jangan pergi daripada aku. Rohmu jangan pergi daripada aku. Rohmu harus tetap tinggal dalam hidupku. Itu Daud, saudara. Dia memiliki hati yang tulus. Dia tidak peduli pada dunia, dia tidak peduli pada semua apa yang dia miliki. Ketika dia buat dosa, dia tidak takut. Sekarang kita takut buat dosa, nanti lu jadi miskin lu buat dosa, nanti lu kecelakaan lu berbuat dosa ya lu nanti pelayananmu gak berhasil. Kamu jangan berbuat dosa ya, nanti kamu akan mengalami hari-hari yang buruk. Kamu jangan berbuat dosa ya, nanti kamu akan mengalami kecelakaan. Enggak. Daud gak takut itu semua. Daud hanya ingin apa? Roh Tuhan tidak diambil daripadanya. Karena dia sangat cinta sama Tuhan. Ketika dia berdosa, dia punya hati yang hancur. Dia datang kepada Tuhan, Tuhan, ampunilah aku Tuhan. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku. Hapuskanlah segala kesalahanku. Jadikanlah hatiku tahir Tuhan. Perbaharui batinku. Tolong aku Tuhan agar aku punya hati yang suci, tidak berbuat dosa lagi, punya roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu. Itu Daud. Ketika saudara berdosa, saudara cepat bertobat. Ketika saudara cepat bertobat, saudara memiliki hati yang suci, dan saudara bisa melihat Tuhan. Saudara, Tuhan lebih daripada segalanya, saudara. Daud cepat bertobat. Dia hanya pikir, jangan ambil Tuhan dari hidupku. Kita periksa hati kita ketika kita melihat Tuhan. Apakah motivasi kita murni? Atau kita takut kita tidak mendapat berkat? Atau agenda kita ada agenda tersembunyi? Motivasi ketika kita menikah buat apa? Apakah murni untuk mengasihi? Apakah kita menikah karena ganteng, karena kaya, karena seksi? Saudara, Daud cepat bertobat. Ya, saya tidak tahu apa hati bapak-bapak dan ibu-ibu di tempat ini. Yang tahu hanya Bapak dan Tuhan. Ya, hanya Bapak dan Saudara Tuhan. Tapi kita harus memiliki hati yang tulus. Jangan keras. Ada orang ikut mainstream beberapa kali tidak bertobat, saudara. Hati tetap keras. Kita harus punya hati yang cepat bertobat, hati yang hancur ketika kita berbuat dosa. Amin, saudara. Yang kedua, saudara, ada orang namanya Nathanael di dalam Alkitab, murid Tuhan Yesus. Dia adalah orang yang tanpa kepalsuan, tanpa topeng apa adanya. Kalau hidup kita penuh topeng, kita akan capek, saudara. Ya, kita nggak punya apa-apa, saya punya apa-apa, tapi saya punya hati yang murni dapat Tuhan. Itu yang paling penting. Kita baca dalam Yohanes 1. Yohanes 1, kita baca ayat 47 sampai 51. Begini firman Tuhan. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Jadi Yesus yang ngomong loh, ini orang tidak ada kepalsuan. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Kok kamu bisa tahu sih aku orang yang
benar, tidak palsu. Makanya tanya gitu sama Tuhan Yesus, kenapa kok kamu bisa tahu sih aku orang seperti itu? Dia masih ragu, kok kamu bisa tahu? Ya kan, jadi Natanael itu ragu. Kok kamu bisa tahu sih aku seperti itu? Jangan-jangan kamu nebak-nebak. Jangan kamu nebak-nebak nih Yesus. Kok bisa tahu sih aku orang gak palsu? Terus Yesus bilang, kasih lagi masukan ke dia. Sebelum Filipus panggil engkau, aku udah lihat engkau. Tadi kamu di pohon ara kan, di bawah pohon ara. Langsung Natanael baru percaya. Tadi dia pikirnya nebak-nebak Tuhan Yesus. Dia kan orangnya tidak ada palsu. Langsung dia tanya, kok bisa tahu sih? Gitu dia kan, kalau bahasa sekarang. Kok bisa tahu sih Tuhan Yesus bahwa aku itu orang yang benar, tidak kepalsuan, tidak ada kepalsuan? Loh, Yesus ngomong begini bahasa sehari-hari. Sebelum Filipus manggil engkau, aku udah lihat, tahu loh ada pohon ara tadi, aku udah tahu. Langsung Natanael bilang, ya Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Langsung Yesus jawab, karena aku berkata kepadamu, aku lihat engkau di bawah pohon ara tadi, engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus padanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara mau gak melihat langit terbuka, saudara? Langit terbuka artinya ada berkat, ada pertolongan Tuhan ketika saudara minta. Setelah saudara perlukan, Tuhan ada. Langit tidak menjadi tembaga, doa saudara bisa naik. Mau saudara? Syaratnya seperti Natanael, jangan ada kepalsuan, jangan berbohong terhadap istri, jangan berbohong terhadap suami. Saya lihat istri saya dapat berapa, saya kasih tahu duitnya, ya kan? Ada penghasilan berapa, saya kasih tahu. Istri saya juga begitu. Saya ambil keputusan juga diskusi sama istri saya. Tidak ada satu keputusan penting yang saya tidak libatkan dia, ya kan? Sampai istri saya bilang, udah kayak begini aja, lu tanya gua, putusin saya sendiri. Ya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita tidak boleh ada kepalsuan. Kalau kita ada kepalsuan, kita menjadi orang munafik, maka kita tidak bisa melihat surga terbuka. Jadi itu ada gunanya, saudara. Saudara punya hati yang kudus, hati yang suci, seperti Daud cepat bertobat. Maka Tuhan menganggap Daud orang yang apa? Berkenan, memiliki hati yang berkenan kepada Tuhan. Nah, contoh pertama Daud memiliki hati yang suci. Contoh kedua Natanael, ya. Nah, saudara harus mati, saudara. Dan ketika saudara hidup berkenan di hadapan Tuhan, memiliki hati yang tidak penuh kepalsuan, hati yang suci, saudara akan melihat bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Amin. Latih kejujuran. Lebih baik kita jujur di hadapan Tuhan daripada pura-pura kuat. Yang ketiga, contoh orang yang punya hati yang kudus suci adalah Yusuf. Saudara, kita lihat dalam Kejadian 39 ayat 7. Yusuf, ya. Tahu nggak Yusuf siapa? Pak Yusuf. Tahu saudara Yusuf? Hah? Bukan Yusuf tukang roti atau tukang daging di pasar, bukan. Bukan Pak Yusuf. Ya, bukan Pak Yusuf yang suka bisa mijit, bukan. Dukun patah tulang, bukan. Yusuf ini salah satu anak dari Israel, dari Yakub, ya. Nah, Yusuf ini dia itu dulunya, kalau saudara belum tahu, saudara pasti tahu lah. Kalau saudara lama bergereja, ikut di jemaatnya Pak Beta Herman. Yusuf itu dulu waktu kecil, dia mau bangga-banggakan, dia punya baju yang bagus, jubah yang bagus. Dia mau banggakan, dia ngomong sama saudara-saudaranya, ada 11 berkas yang menunduk kepada dia, ya kan? Sampai bapaknya bilang, apakah aku juga akan menyembah engkau? Nah, itu punya penglihatan itu dari Tuhan. Nah, saudara ingat, kalau saudara punya penglihatan, saudara jangan cerita-cerita kepada orang lain. Ngomong aja sama orang terdekat, istri atau anak, supaya tidak menjadi batu sandungan. Jadi orang merasa, wah, ini jadi lebih hebat dari saya nih. Nah, Yusuf akhirnya mau dibunuh, nggak jadi dibunuh karena saudaranya itu yang satu bilang jangan. Akhirnya dia dijual sebagai budak. Dijual sebagai budak, apalagi yang lebih parah. Akhirnya di sini dia kerja di sebagai budak, ya. Awalnya dia kerja di tempatnya Potifar. Nah, ternyata tante Potifar, istrinya Potifar itu
ayat 7, Kejadian 37 ayat 7. Setelah beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Itu usianya, Yusuf itu kira-kira usianya 18 tahun, saudara. Ya. Dia di tempat Potifar itu ada sekitar 8 tahun. Saudara kasih dari Tuhan, bayangin, hari demi hari perempuan itu membujuk dia untuk tidur. Tetapi Yusuf tidak terbujuk. Kenapa? Yusuf punya integritas. Integritas itu apa? Integritas itu kita tahu ada yang merupakan milik kita, ada yang merupakan milik orang lain. Itu integritas. Ya, itu integritas. Integritas itu misalnya, ya, yang cowok misalnya bapak-bapak pergi berbisnis ke Kalimantan, ya kan? Istri jauh di rumah, saudara bisa aja selingkuh dengan orang lain, tetapi saudara tidak lakukan. Itu artinya integritas. Itu integritas. Memiliki hati yang suci. Salah satunya Yusuf. Yusuf tidak terbujuk, ya. Yusuf tapi itu dibuang, difitnah, masuk ke dalam penjara. Secara manusia selesai. Di dalam penjara bukan penjara sekarang, saudara. Penjara sekarang di satu tempat di Bandung. Kalau orang kaya dia bisa keluar Senin Kamis, Jumat Sabtu Minggu di rumah. Saya ketemu orang seperti itu. Gak direkam ya? Penjara pada saat itu benar-benar penjara. Yusuf masuk, udah gak ada harapan. Manusia gak ada yang lihat dia lagi. Tapi saudara, kalau Tuhan angkat saudara, gak ada yang bisa menghalangi. Yusuf suatu ketika diangkat langsung menjadi wakil orang nomor 2 setelah Firaun, setelah Raja Mesir. Karena apa? Punya hati yang tulus. Ada juru minum, juru masak dikasih melihat, dikasih mimpi, Yusuf menerjemahkan. Salah satunya kasih tahu pada raja. Akhirnya raja tanya mimpinya apa, dijawab oleh Yusuf. Yusuf langsung diangkat. Kejadian 41, saudara, kita baca ayat 39 sampai dengan 40. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Kejadian 41 ayat 37 deh. Ayat 37 sampai 41. Yusuf di Mesir sebagai penguasa. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah? Yusuf itu penuh dengan Roh Allah, Roh Kudus. Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tata inilah kelebihanku daripadamu. Ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Gila ya saudara, melantik menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf itu, saudara, manusia tidak melihat, tapi kalau Tuhan angkat, tidak ada yang dapat menurunkan. Yusuf umur 30 tahun jadi penguasa di negeri, berkuasa di Mesir. Saudara kasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan kita harus tahu bahwa yang bisa angkat kita tinggi adalah Tuhan Yesus. Walaupun anak-anak kita sekolahnya di sekolah biasa-biasa aja, tidak di luar negeri. Anak-anak kita sekolahnya bukan sekolah yang hebat, ya. Tapi kalau Tuhan mau angkat, saudara, Tuhan kita luar biasa. Tuhan bisa berbuat yang sangat luar biasa. Tuhan bisa angkat, saudara. Anak saya yang nomor 2 itu sangat rajin, perempuan, ya. Dia itu saya dalam karena 1-2 hal tidak punya uang yang cukup untuk kuliahkan dia ke luar negeri. Yang pertama, anak saya sekolah kedokteran, puji Tuhan dan sarjana kedokteran, tapi nggak mau jadi dokter, mau bisnis saja. Yang kedua, kuliah di Prasetya Mulia.
seharusnya kalau UI jauh lebih bagus, ITB jauh lebih bagus, itu juga masih baru tahun kedua, tahun ketiga. Ada program studi bukan sekolah yang istilahnya bagus-bagus banget, diambil bisnis matematik. Tapi saudara, saya nggak bisa kuliah dia luar negeri. Tapi di tahun ketiga dia ikut namanya Indonesian Mobile Student Exchange. Jadi pertukaran mahasiswa ya. Jadi dia terpilih 1.000 daripada 5.000 anak-anak Indonesia yang lulus tes untuk kuliah di luar negeri selama 1 semester. Tapi 1 semester di Glasgow, saudara, kuliah itu nilai lumayan, 550 juta. Saya nggak bisa kuliah dia, tapi dia bisa ambil 1 semester di sana, dan dia bisa terus sukacita keluar, bisa dapat pekerjaan baik yang sama-sama dengan orang lulusan Singapura, lulusan Amerika, bahkan dia bisa naik posisi lebih bagus. Saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan kita, apa saudara, Bapa yang baik, ya. Dia tahu segala keperluan kita, walaupun kita tidak bisa menyokong anak kita ke luar negeri, tapi bukan berarti anak kita akan kalah dengan orang-orang yang sekolah di luar negeri. Kita percaya pada Tuhan, walaupun anak kita nggak sekolah, dia bisa berbisnis, bisa lebih sukses daripada orang lain. Amin, saudara. Karena apa? Karena ada integritas. Yusuf, saudara bayangkan Yusuf, dia kuliah apa, belajar apa? Nggak ada. Diangkat jadi orang nomor 2. Karena apa? Hikmat dari Tuhan. Kalau Tuhan udah kasih kita hikmat, wah bagi saudara, udah nggak ada lagi yang bisa menandingi kita, saudara, karena Tuhan. Amin. Yang ketiga, integritas. Yang pertama adalah kita bertobat seperti Daud, cepat bertobat, tidak ada kepalsuan, berkata Nael. Ketiga, punya integritas. Yang keempat, kita adalah harus menjadi orang yang setia di tengah tekanan. Saudara, hari-hari ini kita mengalami ketekanan hidup. Pekerjaan, tidak mudah mencari pekerjaan. Berbisnis tidak mudah, saudara. Daniel termasuk salah satu orang bersama dengan Sadrak Mesak Abednego yang dibawa ke Babel untuk kerja rodi, kerja paksa. Dia bersama teman-teman dipaksa makan berhala, sembah berhala. Tapi Daniel nggak mau makan makanan berhala. Daniel berketetapan untuk apa? Tidak mau makan minum anggur, ya. Bahkan Daniel tidak mau menyembah. Akibatnya apa, Daniel, saudara? Akibatnya apa, saudara? Daniel masuk apa? Ada yang lupa ya? Daniel masuk gua singa, saudara. Kenapa dia masuk gua singa, saudara? Karena dia tidak mau menyembah kepada patung berhala, patung buatan manusia. Jadi fitnah, dianggap melawan. Akhirnya masuk ke dalam gua singa. Tetapi saudara baca dalam Daniel 6 ayat 19. Saya baca ini, saya mau ketawa. Rajanya yang pusing. Gua singa, Daniel 6 ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Jadi dia berpuasa. Kenapa dia berpuasa? Mungkin dia berdoa supaya Daniel tidak mati. Dia merasa nih Daniel ini dijebak. Tapi ya udah masuk posisinya udah. Dia tidak menyuruh datang penghiburnya, udah dia nggak bisa tidur, dia takut Daniel mati. Raja ini sayang pada Daniel. Cuma karena Daniel tidak mau menyembah berhala, maka orang menghasut dia masuk di gua singa. Terus pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja ayat 20 dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Daniel 6 ayat 21. Dan ketika sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu, berkata, dan saya sedih dia. Berkata ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah dia melepaskan engkau dari singa itu? Lalu kata dia kepada raja, ya raja, kekalah hidupmu. Kaget. Rajanya kaget. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, tidak makan aku, karena ternyata aku tidak bersalah di hadapannya, tapi juga terhadap tuanku dari raja aku tidak melakukan kejahatan. Lalu apa? Ayat 4. Lalu sangat bersukacitalah raja, dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik ke dalam gua itu. Maka ditaiklah Daniel di dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya karena ia percaya pada Allah. Ayat 25. Raja memberi perintah. Lalu diambilnya orang-orang yang telah membunuh Daniel
dan mereka dilempar dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai dasar gua. Singa-singa itu udah langsung tangkap, bahkan melumpuhkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa dan menyami seluruh bumi. Bunyinya bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraan anu. Ayat 27, bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai orang harus takut dan gentar kepada Allah yang Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. So kasih dalam Tuhan, bahkan singa bisa tahu mana orang yang hatinya tidak benar. Orang yang hatinya tidak benar langsung diterkam, dimakan. Soal dalam Tuhan, saudara setia di dalam kesesatan. Ketika mengalami kesakitan, mengalami sakit penyakit, mengalami masalah keluarga, masalah dengan anak, masalah keuangan, saudara jangan mengutuki Tuhan. Saudara jangan marah sama Tuhan. Saudara tetap setia. Karena apa? Tuhan, apakah ketika kita ikut Tuhan, Tuhan perintahkan apa? Yesus, kalau engkau ikut aku, maka hidupmu akan kaya raya. Kamu akan naik Mercedes Benz, mobil mewah apa saja bisa kamu naik, mobil balap bisa kamu naik. Ada Tuhan ngomong gitu? Gak ada, saudara. Itu teologi makmuran. Tuhan bilang apa? Apa? Kalau engkau mau ikut aku, boleh. Pikul salib, sangkal diri. Pikul salib, sangkal diri. Hal diri artinya apa? Kita tahu Tuhan lebih besar daripada kita. Tiap hari kita lihat apa kesalahan kita ampun. Baru kita bisa ikut Tuhan, saudara. Amin, saudara. Tuhan itu setia. Oleh sebab itu kita harus setia. Kenapa kita bisa setia, saudara? Kenapa kita bisa mengasihi Tuhan, saudara? Bukan karena kita loh. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Tuhan terlebih dahulu setia. Ketika kita masih berdosa, Dia sudah mati untuk menebus dosa kita. Itu yang keempat. Yang kelima, saudara, tulus dalam pelayanan. Nah, seperti Paulus, kalau kita pelayan, kita tulus, saudara. Jangan kita berharap mendapatkan sesuatu, jangan, saudara. Kita berharap apa? Berharap apa? Buat Tuhan sayang sama kita, bahwa kita melakukan itu bagian kita. 2 Korintus 1, ya. 2 Korintus 1 ayat 12. Ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia. Hidupnya dengan penuh ketulusan, saudara. Ya. Nah, saudara, kita baca juga 12 ayat 1 sampai 2. 2 Korintus 12 ayat 1-2. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Seorang Kristen ini siapa? Dia nggak ngomong bahwa itu dia. Aku tahu ada seorang Kristen, yaitu Paulus. 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh, aku nggak tahu. Di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat 3. Aku juga tahu tentang seorang itu, entah dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku nggak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan dia mendengar kata-kata yang tak dikatakan, yang tak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahanku. Terkasih dalam Tuhan, Paulus ini dia mulai penganiayaan, tapi dia tetap memiliki hati yang tulus. Paulus bahkan dia bekerja membuat apa? Tenda untuk menghidupi kebutuhannya. Terkasih dalam Tuhan, hari ini firman Tuhan sudah saya sampaikan, saudara kasih Tuhan, bahwa ketika kita memiliki hati yang tulus, maka kita bisa melihat Tuhan dalam kekekalan. Kita bisa melihat bahwa mata rohani kita terbuka, kita bisa melihat Tuhan
dalam kehidupan kita, mengalami hadirat Tuhan, mengalami transformasi dalam hidup kita. Dan saudara akan melihat bahwa Tuhan ada dalam kesehatan saudara, dalam keluarga saudara, dalam bisnis saudara, dalam pelayanan saudara, ketika saudara memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Amin saudara. Ketika kita sungguh-sungguh sama Tuhan, kita memiliki hati yang tulus, maka berkat Tuhan itu sudah ada dalam hidup kita. Pertolongan Tuhan selalu tersedia dalam hidup kita. Doa kita tidak terhalang. Kita bisa menjadi seperti Yusuf yang tiba-tiba terbang, seperti tadi dikasih taufik firman Tuhan membawa kita bisa terbang dalam kehidupan kita. Kita bukan berjalan lagi, bukan berlari lagi, kita bisa terbang karena Tuhan. Amin saudara. Mari kita naikkan pujiannya tadi. Bapakku datang, kita menyembah Tuhan. Kita memiliki hati yang kudus, hati yang tulus, hati yang hancur, dan kita mau bertobat atas segala kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita bisa melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Bapakku datang, yang penyanyi boleh maju depan atau pujian. Saya tahu betapa saudara mungkin mengalami kesakitan hati, tetapi saudara, ketika saudara mengampuni, itu bukan hanya untuk kepentingan Tuhan atau orang itu, tapi itu supaya saudara boleh mengalami
Tuhan dalam hidup saudara, supaya dosamu diampuni. Hari ini Tuhan, kami datang padamu. Kami mengakui semua orang yang telah berbuat tidak baik dalam kami, yang menyakiti kami, yang membuat kami kesal, yang merugikan kami. Karena kami percaya ketika kami mengampuni orang tersebut, Tuhan juga berkati orang tersebut. Maka pertolongan Tuhan, pengampunan Tuhan terjadi dalam kami. Kami ampuni orang-orang yang menyakiti kami. Sebut namanya saudara. Kami mengampuni mereka, biar Tuhan memberkati mereka. Yang kedua, hari ini saudara, kalau saudara memiliki kesalahan yang belum saudara minta ampun kepada Tuhan, saya undang saudara untuk bertobat, minta pengampunan kepada Tuhan. Mungkin manusia tidak tahu, suamimu nggak tahu, istrimu nggak tahu, anakmu nggak tahu, orang tuamu tidak tahu, hanya Engkau dan Tuhan yang tahu. Tapi kembalilah kepada Tuhan selama Dia masih bisa ditemui. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa kami Tuhan, atas segala perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu Tuhan, yang menyakiti Engkau ya Tuhan. Ampunilah kami ya Tuhan, karena kami orang yang lemah. Berikan kami kekuatan agar kami tidak jatuh dalam dosa yang sama. Kami boleh bangkit. Kami percaya Engkau Allah yang adil Tuhan, dan Engkau menyucikan segala dosa kami. Ampunilah kiranya dosa-dosa kami Tuhan. Sucikanlah kami dengan darah Tuhan Yesus Kudus, sehingga kami boleh layak merasakan kebaikan. Kalau hari-hari ini kita ada yang tidak setia, kita berhubungan dengan Tuhan seolah-olah take and give, kita mohon ampun. Tidak harus jadi orang yang setia, walaupun kita belum melihat janji Tuhan terjadi dalam kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan selalu setia. Dia lebih dulu mengasihi kita, Dia lebih dulu mati di kayu salib, sehingga kami semua boleh mengalami kebaikan-kebaikannya. Mari kita dalam hati kita ucapkan kata-kata kita mau menjadi orang yang setia, bahwa mengasihi Tuhan dan sungguh-sungguh. Kita setia dalam pelayanan, setia dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga, setia menjadi peran sebagai ayah, seorang suami, seorang istri, seorang ibu, dan seorang anak. Bapa, inilah kami. Kami bawa doa-doa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau agar Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Kudus Tuhan Yesus, Engkau menguatkan kami dan perkenanan-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Kita yang pujian-pujian haleluya. Pujian persembahan. Kita nyanyikan lagu Betapa Baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya
mengikuti pengumuman. Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi, selamat datang kembali dalam ibadah raya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat diberkati oleh firman-Nya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Pendeta Thomas Go untuk firman yang telah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk para pelayan Tuhan yang sudah melayani, Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal selama sepekan itu tetap berjalan seperti biasa. Ibadah pertengahan minggu pada hari Rabu, ibadah panggilan nikah pada hari Jumat, ibadah doa puasa pada hari Sabtu, dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah raya di hari Minggu. Untuk persembahan syukur ada Ibu Yemima, Ibu Lisa, dan minggu depan akan disertai dengan perjamuan kudus. Yang bertugas adalah Bapak Ajur dan Saudara Stefanus. Bagi jemaat Tuhan yang sudah mengisi sampul Natal, boleh dikembalikan kepada Bapak Gembala atau diberikan ke dalam kotak persembahan. Kita mau dukung doa dari jemaat yang sakit, yaitu Ibu Juwita dan Ibu Rohani. Demikian semuanya, saya serahkan. Ya, kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Ratna. Silakan Bu. Ya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Kemarin kita hari Sabtu 29 November adalah ultah Ibu Gembala kita yang ke-62. Sayangnya beliau tidak bersama kita. Beliau sudah bersama Bapa di surga, itu di Firdaus. Salam dari beliau kepada jemaat di Bukit Hermon, agar tetap setia. Satu kali kalau kita akan bertemu lagi dengan beliau, dan saya akan menyanyikan pujian untuk kasih sayang pada Ibu Gembala. Itu Amsal 10:17, kenangan pada orang benar mendatangkan berkat. Puji Tuhan. Ya, pujian ini, lagu ini boleh mengenang ya, kita bersama Ibu Gembala. Bila masih mungkin kita menorehkan batin atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas, mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Oh, 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 oh.
tiada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapan kegerangan, waktu yang masih tersisa, semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik adalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Ya, terima kasih Bu Ratna sudah memberikan persembahan pujiannya. Di nama Tuhan, kita akan akhiri dengan berdoa ya. Kami bersyukur Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sudah pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir. Firman-Mu Tuhan memberi kesan kepada kami bahwa kami harus memiliki integritas yang tinggi seperti Daud, seperti Yusuf, seperti Daniel. Tuhan Yesus, mampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Sebab firman-Mu mengatakan, Matius pasal 5 ayat 8 dan 9, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Engkau datang ke dunia ini sebagai Raja Damai, dan kami adalah anak-anaknya, adalah pembawa-pembawa damai. Berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Thomas Go, di dalam pelayanan keluarga usahanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami doa bagi jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Ibu Juwita kami doakan, Ibu Rohani kami doakan, Ibu Oi Kinyo kami doakan. Biar mereka semuanya dilawat, dijamah, dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar umat akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan pimpin sertai hindarkan segala jahat dan mara bahaya. Mari jemaat kita berdiri. Kekasih-kekasih Tuhan, firman Allah mengatakan, Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya pada saudara dan memberikan damai sejahtera-Nya. Dalam berkat-berkat Allah yang terbaik ini boleh turun tercurah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita semua umat yang percaya, katakan amin.
kami akan sampai tujuan kami hingga kami bisa bertemu lagi di minggu depan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.